Salam, selamat pagi. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mengawali pagi hari ini dengan penuh sukacita dan kita bersyukur kepada Tuhan. Lalu kita mengalaskan diri kita kepada firman Tuhan. Mari kita berdoa. Urapi hati dan pikiran kami ketika kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus yang memberikan kami hikmat supaya kami mengerti dan memperoleh kekuatan di dalam pemberitaan firman Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami telah bersedia untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara, umat yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan Alkitab yang menjadi dasar renungan kepada kita terdapat di dalam Yakobus pasal 3 ayat 13 hingga ayat yang ke-18. Dan ayat firman Tuhan yang menjadi sorotan tema kita adalah terdapat pada Yakobus 3 ayat yang ke-16. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Dari bacaan firman Tuhan ini saya mau mengambil tema bahaya iri hati. Bapak Ibu saudara-saudara, pernahkah saudara merasa iri hati ketika kita melihat seseorang yang kelihatan begitu mudahnya mendapatkan pekerjaan, begitu mudahnya mendapatkan proyek, bahkan begitu mudahnya mendapatkan berkat-berkat tertentu. Sedangkan kita untuk mendapatkannya setelah melalui perjuangan yang begitu panjang dan perjuangan yang begitu berat. Bapak Ibu saudara-saudara, iri hati adalah suatu perasaan yang tidak senang melihat orang lain lebih berhasil daripada dirinya. Dan biasanya iri hati itu timbul ketika seseorang tidak memiliki keunggulan, baik keunggulan prestasi, kekuasaan, jabatan, atau keunggulan lainnya. Orang yang merasa iri hati selalu menginginkan keunggulan yang dimiliki oleh orang lain berpindah menjadi miliknya, atau ia mengharap agar orang lain kehilangan keunggulan-keunggulan yang dia miliki itu. Karena iri hati juga bisa menghasilkan hal-hal yang membuat kita berbuat jahat kepada sesama. Itulah sebabnya Rasul Paulus memberikan sebuah kewaspadaan yang sangat keras, yaitu iri hati menjadi ibu dari segala banyak pelanggaran lainnya. Yakobus 4 ayat 1 mengatakan, dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Jadi iri hati merupakan induk daripada semua kejahatan. Yakobus juga menyatakan iri hati dan mementingkan diri sendiri jika dilengkapi dengan rasa kesombongan dan dusta juga akan membuahkan kejahatan pada ayat yang ke-14. Bapak Ibu saudara-saudara, iri hati bisa menghalangi kita untuk mensyukuri apa yang sudah kita punya. Iri hati selalu muncul karena kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Ketika kita mendapati kekurangan pada diri kita, maka kita tidak dapat mensyukuri setiap berkat yang ternyata Tuhan sudah berikan kepada kita. Ini membuat kita tidak mau mengakui dengan kerendahan hati keunggulan orang lain dan memaksakan kehendak apa yang kita mau kepada orang lain. Dan iri hati juga melihat kelebihan orang lain menjadi ancaman bagi dirinya sehingga melahirkan perbuatan yang jahat. Karena iri hati Saul kepada Daud membuat dia lupa diri dan dia dibutakan oleh iri hatinya yang mengubah Saul menjadi pribadi yang jahat kepada Daud. Dalam kitab Ester pasal 5 juga kita bisa melihat kisah Haman dan Mordekai. Haman yang iri hati kepada Mordekai. Walaupun Haman sudah memiliki semuanya, jabatan, kekayaan, namun gara-gara iri hati itu membuat dia kehilangan banyak hal dalam kehidupannya. Alkitab juga menceritakan kisah iri hati, yaitu ketika Kain membunuh Habel. Ketika persembahan Kain yang diterima,
atau saudara-saudara Yusuf yang menangkap dan berencana membunuh Yusuf karena iri hati. Pertanyaannya adalah bagaimana caranya kita bebas dari iri hati dan mementingkan diri sendiri. Bapak Ibu, Yakobus meminta kita untuk mencari hikmat dari atas. Jika hikmat dari dunia ini berasal dari filsafat dunia, dari hawa nafsu manusia dan dari setan-setan, maka hikmat dari atas berasal dari Allah sendiri. Hikmat ini yang kita peroleh dari firman Tuhan yang menyatakan isi hati Allah kepada semua umatnya. Pada ayat yang ke-17 disebutkan hikmat dari atas sifatnya murni. Di dalamnya tidak ada motivasi yang salah dan menyesatkan. Hikmat dari atas juga pendamai dan peramah, tidak punya keinginan merasa lebih baik atau menjatuhkan orang lain. Hikmat dari atas ia penurut, taat pada firman Allah, bukan pada diri sendiri. Sifat selanjutnya dikatakan hikmat dari atas itu penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, yaitu selalu ingin mementingkan dan memikirkan kebaikan orang lain. Sifat paling penting adalah tidak munafik, yaitu menampilkan sosok yang tulus hati apa adanya. Itu tidak munafik. Oleh sebab itu, mari kita mengkoreksi hati kita. Jangan kita dikuasai oleh iri hati dan sifat mementingkan diri sendiri yang sering kali membuat hidup kita justru tidak berbahagia. Kedua sifat ini sering kali menimbulkan pertengkaran dan menjauhkan hidup kita dari kedamaian. Mintalah hikmat dari atas. Mintalah bahwa apa yang Tuhan rencanakan bagi diri kita. Buanglah iri hati, milikilah hati yang murni, hati pendamai, hati yang penuh belas kasihan dan tidak munafik. Bersyukurlah atas apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita dalam hidup ini. Dan jadilah saudara berbahagia karena Tuhan yang memberkati kita. Demikian firman Tuhan, kiranya firman Tuhan ini senantiasa meneguhkan dan menguatkan kita sekalian. Mari kita berdoa. Firman-Mu yang meneguhkan kami, mampu bersyukur atas apa yang Tuhan berikan kepada kami. Tidak iri hati terhadap orang lain, kelebihan orang lain. Biarlah kiranya kami senantiasa mendapatkan hikmat dari atas. Hikmat yang membuat kami menjadi pendamai dan sumber kebahagiaan kepada banyak orang. Terima kasih atas firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ku mau bersorak bagimu.